Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini eh kita masuk viral Waalaikumsalam. ya sama Kak Mulia. Oke, biar kondusif kita seperti biasa kita silentkan. Untuk sesi bertanya bisa di chat di kolom komentar ya. Oke, pola 9 kotak atau 9 gambar. Hari ini mana nih ya kita ambil gambarnya dulu. Oke, ini. Jadi sebelum kita mulai, Kak Mulai pengen ini dulu ya, kasih tahu dulu bahwasannya di CPNS kali ini itu udah ada namanya 9 gambar. Tapi sebelum masuk 9 gambar, nah ini Kak Mulai kenali beberapa jenis-jenis figural. Yang pertama itu ada yang namanya pola yang berbeda. Jadi langkah pertama menentukan figural itu, kita harus tahu dulu jenis figural ada berapa. Nah, kalau nanti munculnya langsung pilihan jawaban, berarti itu ditanya dari kelima gambar mana yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian setelah pola yang beda, itu ada lagi pola yang disebut kelajuan gambar. Nah, pola ini biasanya diberikan 4 atau 5 gambar, kita disuruh memprediksi gambar berikutnya. Nah, ini namanya kelajuan gambar. Gitu ya. Nah, kali ini Kak Mulia nggak bahas pola yang lain, cuman pola 9 gambar. Tapi harus kenal dulu ya. Kemudian ada pola analogi gambar. Nah, pola analogi ini cirinya ada sama dengan. Biasanya pola ini yang paling sulit ya, tapi nanti ada sesi lain untuk pola ini. Kemudian ada pola 9 gambar. Nah, kalau pola diagram Venn, ya ini nggak keluar. Tapi keluarnya nanti di SKB di psikotes. Ya, ini nggak keluar. Selanjutnya, eh, kita masuk pola 9 gambar. Nah, pola 9 gambar tuh contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini dia pola 9 gambar ya. Nah, jadi atau orang sebutnya 9 kotak. Nah, ada 3 gambar ke samping. Nah, ada 3 gambar ke bawah. Nah, biasa ditanya di ujung sini. Ini pola 9 kotak. Nah, soal figural sendiri paling sedikit 4 soal, paling banyak 12. Dari mana Kak Mulia tahu? Dari siswa kedinasan yang tes bulan 7 kemarin. Panitianya sama-sama BKN. Dan kakunya mereka ya menggunakan aplikasi yang sama gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dulu polanya tuh mudah. Polanya seperti ini. Ya, polanya sangat sederhana kalau dulu. Sebentar. Nah, nah, jadi kalau dulu polanya tuh simple. Tinggal ada pola yang namanya jika ini lingkaran, ini segitiga, ini kotak. Urutan keduanya tinggal ubah posisi aja dulu. Oh, segitiganya di awal, kotaknya di tengah, lalu lingkaran. Intinya satu baris itu ada ketiganya. Maka tanpa perlu panjang lebar, baris ketiga udah bisa kita tahu nih, kotak lingkaran. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada segitiga. Maka yang bukan segitiga di luarnya eliminasi. Nah, itu. Lalu baru lihat pola yang di dalam. Pola yang dalam gitu juga ada segitiga, kotak, bulat. Kotak, bulat, segitiga. Bulat, segitiga. Maka selanjutnya kotak. Nah, maka tereliminasi. Oh nih. Tapi dua-duanya Kak kotak. Kita lihat lagi dari segi warna. Hitam ada, putih ada, garis-garis. Garis-garis, hitam, putih. Berarti polanya ada 3 kalau dari segi warna. Ya, berarti putih, garis-garis, maka selanjutnya udah pasti hitam. Maka ini bukan jawaban. Jawabannya yang A. Ini untuk di awal-awal. Tapi makin lama soalnya tuh makin polanya aneh. Polanya tuh makin susah diprediksi.
Ya, dari FR teman-teman kebanyakan yang nggak lewat di TIU itu karena figuralnya kebanyakan dan polanya abstrak, gitu ya. Sebenarnya bukan abstrak, tapi kita belum dapat polanya yang mendadak gitu ya. Nah, dari hasil FR teman-teman yang udah tes, ternyata nggak semuanya itu dapat 9 gambar. Jadi paling 9 gambar ada 4 gitu ya. Kalau misalnya kena 6 ada 2 gitu. Tapi kan mempengaruhi poin. Oke, jadi nanti polanya tuh harus tahu karakter figural. Nah, kita akan bahas karakter figural. Nah, figural sendiri ya, sebelum kita ini, yang pertama teman-teman harus tahu, ada yang namanya pola pertama tuh arsiran. Kalau arsiran itu dia berwarna hitam, kalau tidak diarsir berwarna putih. Ya, tidak ada warna lain, cuma 2 warna. Itu yang pertama, pola arsiran. Yang kedua, setelah pola arsiran, bangunan yang ada itu merupakan bangunan abstrak, kecuali bangun datar, bangun ruang. Apa aja bangun datar? Bangun datar berarti bangun 2 dimensi. Nah, biasanya di sini nih ya, ada persegi, ada segitiga, ada segi 4, segi 5, dan seterusnya. Tapi kalau bangun ruang nih, ada kubus, ada tabung gitu ya. Oke. Nah, kalau selain bangun datar, polanya itu ya, kalau bangun datar, biasanya si pembuat soal itu triknya adalah kata kuncinya, kalau nggak di bagian sudut-sudutnya, maka satu lagi bagian sisi. Jadi mereka suka bermain kalau nggak sudut bagian sisi. Itu kalau bangun datar. Begitu juga bangun ruang. Nah, kalau bukan bangun datar bangun ruang, berarti ngelihat bukan dari makna gambar. Contoh misalnya Kak Mulia bawa di sini gambar gambar apa ya? Gambar apel misalnya. Ya, misalnya Kak Mulia bawa gambar apel nih. Nah, ketika muncul gambar apel di figural, maka kita memaknainya itu bukan apel, tapi itu gambar abstrak, kecuali gambarnya itu gambar bangun datar. Jadi cara ngelihatnya bukan ini buah apel, nanti ada kucing, semuanya buah, saya pilih hewan. Enggak, tapi ngelihat dari cara ngelukisnya. Ya, jadi fokusnya pada cara lukis, bukan fokusnya pada makna gambar. Nah, selain bangun datar, bangun ruang, figural CPNS itu adalah gambarnya abstrak. Jadi ini bukan gambar apel, tapi cara buatnya menggunakan garis melengkung. Ya, oh, berarti ini lengkung, gitu ya. Kemudian misalnya ada gambar lagi nih. Nah, ini banyak terkecoh ya. Misalnya gambar apa nih Kak mulai pilih. Nah, nih gambar eh, buku ya misalnya nih. Gambar apa nih? Buku. Nah, misal Kak Mulia pilih gambar buku. Nah, ini bukan buku, ini abstrak. Jadi maknanya apa? Oh, gambar ini membuatnya itu ada garis lurus, ada juga melengkung. Jadi ingat, fokusnya pada cara melukisnya, bukan pada makna gambar. Yang bermakna cuma 2. Jadi Kak, kalau nanti ada angka 1, 2, 3, 4, ini juga sama. Kalau babnya figural, dia bukan angka, tapi ini cara lukis. Gitu ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh sambilan. Kalau nggak ada, kamu boleh lanjut terus. Kemudian pola gambar yang lain ya, pola gambar yang lain. eh, ini kita pilih. Ada lagi yang namanya posisi. Jadi posisi itu biasanya seringkali kalau nggak bagi misalnya ada kotak, ini ada kotak. Kalau ada pergeseran gambar, misalnya nih gambar ini di sini di sudut. Nanti dia posisinya tuh bergeser di sini. Nanti posisinya tuh bergeser di sini. Lalu nanti bergeser lagi misalnya ke bawah. Nah, jadi bergesernya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu pola pergeseran. Bisa di tengah itu pola pergeseran. Kemudian ada lagi pola perubahannya pola rotasi. Kalau rotasi itu ada 2 jenis rotasi. Yang pertama, rotasinya seperti ini. Jadi polanya itu perubahannya berputar. Rotasi itu menggunakan sudut. Ada sudut 30 derajat berarti sudut 45 kayak gini ya, dari tegak 45. Nah, ini kelihatan ada derajatnya 45. Tapi nanti kalau di gambar nggak ada ditulis ya.
Kalau ini berputar sebesar 90. Kalau tiba-tiba terbalik, berarti dia tuh berputar 180. Nah, nanti ada gambar tuh perubahannya rotasi. Rotasi ada dua. Ada rotasi searah jarum jam, berarti perputarannya seperti ini. Hmm. Ada rotasi berlawanan arah jarum jam, berarti perputarannya kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Ini rotasi yang pertama. Kemudian ada flip. Flip itu kayak gini flip. Nah, jadi nanti biasanya kalau pola beda tuh paling banyak ini ya. Yang lain rotasi, satu lagi flip. Jadi flip itu gambar gambarnya kayak kita berkaca. Saat berkaca jadi terbalik. Nah, itu ya. Itu namanya pola flip. Kemudian ada juga pola rotasi gambarnya seperti ini. Jadi pertama nanti misalnya di gambar pertama bentuknya cuma seperti ini, gambar kedua kayak gini, gambar ketiga kayak gini. Nah, ini juga rotasinya bertambah gitu ya. Nah, ini ada searah jarum jam, nanti ada berlawanan arah jarum jam. Oke ya. Setelah pola rotasi, kemudian ada lagi pola penambahan dan pengurangan gambar. Itu biasanya gambarnya bertambah dan berkurang. Oke, mungkin ini dasar untuk figural ya. Tapi biasanya Kak Mulia paling suka tuh mengeliminasi dari ini ya arsiran sama tidak arsiran dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 9 gambar. Nah, kita akan karena ini untuk pemula, kita mulai dari dasar dulu, baru nanti kita soal HOTS. Nah, ini ya dari dasar. Oke, kita mulai. Nah, misal nih, kalau ini gampang ya. Ini untuk level 1. Untuk di level 1, nah itu sangat gampang sekali. Setiap baris pertama itu lingkaran, baris kedua persegi, baris ketiga persegi ada garis tengahnya. Ya, maka yang di sini jawabannya F. Ini untuk latihan ya, makanya sampai F, bukan untuk ini ya. Oke, nah begitu gambar kedua juga sama, polanya masih sebaris ini semua, sebaris ini semua, maka selanjutnya berarti jawabannya E, jawabannya D. Nah, biasanya kalau soal CPNS itu udah mulai seperti nomor 3, yuk. Nomor 3 nih misalnya. Ya, nomor 3 sudah ada 3 gambar. Nah, baris pertama dia boleh boleh penyelesaiannya sebaris, boleh penyelesaiannya ke bawah ya. Oke. Nah, coba dijawab dulu. Kira-kira untuk nomor 3 apa? Silakan. Oke, ada yang bertanya atau ada yang sudah mulai menjawab? Oke, Flora X ya. Iya, betul. Jika B ada yang X, oh iya B sama X sama. Kah. Nah, oke kita bahas biar cepat ya. Jadi pola ini ternyata masih pola figural awal-awal. Ya, ini gambarnya X kotak ketupat ya. Ini udah di sini belah ketupat X kotak. Berarti satu baris ada 3 jenis gambar. Maka baris ketiga untuk menanyakan yang terakhir yang nggak ada apa kotak udah, ketupat udah, berarti yang nggak ada X. Di jawabannya B. Nah, gampang ya. Lanjut ke nomor 4. Silakan. Nomor 4. Oke, ada yang D. Rata-rata D ya. Ada berapa orang yang ikut? Oh, sudah 31. Oke, kita bahas ya. Biar cepat, biar sempat bahas soal yang lebih rumit. Nah, kali ini polanya masih sama. Kalau kita lihat ya, ini ada lingkaran ya. Ini ada segitiga, ada kotak. Berarti satu baris itu terdiri dari 3 gambar, bulat, segitiga, persegi. Nah, satu dulu dilihat. Jadi figural tuh langkah pertama fokus pada satu-satu gambar dulu. Nah, ini yang ditanya. Kotak udah ada, Kak. Lingkaran udah ada, maka yang belum ada segitiga. Maka kita eliminasi yang bukan segitiga dulu. Oke. Maka ada C, ada D, ada F ya. Kemudian kita lihat segitiga di sini. Nah, garisnya tuh di mereng seperti ini ya. Nah, berarti kita juga cari yang mereng seperti itu. Oke. Jawabannya adalah yang D. Benar ya? Nah, masih mudah. Sebenarnya 9 gambar itu mudah kalau enggak ini ya. Nomor 5
polanya masih sama, kita coba pola yang berbeda. Ini kan sama ya, ini sama, ke bawah ya juga ini ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang F gitu ya. Kita cari pola yang lain. Nah, coba ini apakah masih sama? Nah, ini pola udah muncul pola baru. Pola penggabungan gambar. Silakan dicoba dulu. Nomor 6. Flora menjawab A. Dennis juga A. Oke, satu lagi. Oke. A ya, kita bahas. Gampang ya, masih gampang. Oke, jadi ada pola lagi di mana pola 9 kotak atau 9 gambar, dia itu penggabungan. Misal nih, gambar ini digabung sama ini, jadinya dua-duanya ada kayak gini. Tapi begitu masuk baris kedua, yang tadi penggabungannya di tengah, kali ini gabungannya di ujung. Ini tambah ini jadi ini gitu ya. Nah, berarti Kak, ini tambah, ini. Berarti selanjutnya oke, A ya. Kak, tapi saya nggak gunakan pola penggabungan. Saya masih pakai konsep eh, terdiri dari 3 gambar. Ini tanda kurang, ini tanda strip, ini tanda garis ke bawah, dan tambah ini. Boleh juga. Nah, ya. Yang penting jawabannya benar. Tapi dia itu kebetulan itu polanya sama ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti ada pola penggabungan yang memang digabung gambarnya. Nah, berarti ini eh, garisnya ke bawah, garisnya ke samping, ini tambah. Berarti tambah udah ada, garisnya ke bawah ada, yang nggak ada strip. Nah, boleh juga. Ya, gitu. Oke. Nah, lanjut. Rata-rata masih pada betul semua nih. Jadi, oke, nomor 7. Silahkan. Dicoba nomor 7. Ini masih mudah. Ini udah 2 pola ya. Oke, Flora sudah menjawab yang E. Oke, Dennis juga E, Mita E, Fitri juga E, Cika juga E. Belum ada yang salah. Semoga seperti di hari H nanti ya, nggak ada yang salah. Oke, pertama kita bisa lihat satu pola dulu ya teman-teman ya. Satu aja pertama nih yang garis horizontal. Pertama atas Kak. Kedua tengah. Lalu di bawah. Nah, ini kita juga atas, tengah, bawah. Atas, tengah, berarti selanjutnya ya bawah. Yang bawah mana ternyata satu pola aja udah ketahuan. Langsung E tanpa kita memperhitungkan pola yang ini ya. Ini satu gambar, dua, tiga. Begitu udah dapat nggak usah lagi ngulang lagi cari kepastian. Langsung hajar ke soal yang lain. Karena waktu kita di hari H, satu soal hanya 54 detik saja. Oke, kalau nomor 8 ini ada typo ya. Jadi nanti bisa dicatat karena bahan nanti Kak mulai kirim ke grup. Ini nomor 8 ini lupa ada kesalahan, gambarnya lupa ditambahin di bagian bawah ya. Makanya ini enggak salah. Nomor 9 juga sama ada kesalahan. Sekarang nomor 10. Oke. Nomor 10 silakan dicoba dulu. Oke, Flora sudah menjawab E. Cika juga E. Muhammad juga E. Oke, kita bahas ya. Nah, ini Kak sepertinya polanya apa ya? Apakah polanya masih sama? Masih ya kayaknya ya. Nah, pertama kita lihat dari sepertinya ini sama seperti bangunan tadi, tapi bentuknya tuh gabungan huruf-huruf dan simbol-simbol. Ingat ya, kalau dia bukan bangun datar, maka sejatinya dia abstrak. Oke, yang paling mudah ditandai ini bentuk yang sama-sama nih. Pertama, baris pertama ada yang sama, Kak. Ya, yang kedua yang sama di sini. Oke, selalu ada yang sama nih. Baris pertama, baris kedua. Berarti ini nggak sama, maka selanjutnya yang sama, betul? Ya, yang sama mana nih? Yang sama semua kalau nggak B,
C, E. Maka yang lain eliminasi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bentuknya gitu ya. Bentuknya apa gitu ya. Kalau misalnya ini ya, ini tambah-tambah udah, maka nggak mungkin muncul lagi. Ini XXXX udah, maka nggak mungkin muncul lagi gitu ya di polanya. Maka yang belum adalah yang E. Oke, lanjut. Kita lanjut. Cepat-cepat ternyata teman-teman ya. Nah, ini coba nomor 11. Ya, silahkan dicoba dulu. Oke, cepat-cepat teman-teman menjawab ya. Rata-rata menjawab B. U. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Oke, kemana gambar kita kok menghilang? Nah, polanya masih sama ya. Jadi, ini anggap jangan anggap ini kan gambar ya. Ini jenis gambar pertama X semua, ini VXP, ini UXU gitu ya. Lalu di sini yang sama ada ini yang sama, ini yang U-nya satu, ini yang U-nya dua. Nah, sama nih. Berarti ini beda-beda, beda-beda, maka kita tinggal cari mana yang sama, betul? Yang sama semua adalah yang, iya betul, yang U. B ya. Lanjut, makin ke bawah makin sulit nih. Nomor 12, silahkan dicoba dulu. Flora menjawab D, Dennis D, Aswa D, Junet D, Mita D. Oke, lanjut ya kita bahas ya. Nah, ini pola udah ini ya udah sedikit bertambah tantangannya. Yang pertama ada garis yang memotong bagian tepi kiri, yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian ujung. Sama, ini juga tepi, tapi ini di atas ya. Nah, ini juga di tengah, lalu ini di ujung. Oke. Nah, maka ini juga sama, bedanya ini diagonal atau miring ya, serong. Ini tepi, tengah, maka potongan selanjutnya berada di, iya, di ujung sini. Jawabannya yang D ya. Oke, ada betul semua rata-rata. Nah, lanjut nomor 13. Oke, Mita sudah menjawab yang D. Fitri juga, Junet, Azharun, teman di Syukap, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Nah, polanya masih mudah. Pertama ini ada gambar titik ya, lingkaran. Lalu lingkarannya bertambah jadi dua, lalu bertambah jadi tiga. Ini kotak, kotaknya jadi dua, kotaknya jadi tiga. Ini gambar belah ketupat. Nah, ini. Jadi nanti ya teman-teman ya, kalau di hari satu gambarnya terlalu kecil, itu di aplikasi CAT-nya itu ada tombol di sebelah kanan untuk memperbesar gambarnya. Jadi teman-teman tuh bisa memperbesar gambarnya. Ya, kalau gambarnya kadang kecil-kecil, bisa diperbesar jadi kelihatannya besar gitu. Dibesarin aja gitu, ya. Karena mungkin kalau dibesarin kan jadi jelas gambarnya, gitu ya. Nggak mesti harus gambarnya kecil. Di sebelah kanan nanti di hari H ya, ada bisa memperbesar gambarnya. Bisa buat vertikal juga bisa buat horizontal untuk pilihan gandanya. Nah, ini ada gambar apa nih belah ketupat. Pertama satu, ini dua, maka selanjutnya tiga. Udah pasti gambarnya belah ketupat dulu ya. Belah ketupat tuh maksudnya ya kayak gini ya, perseginya agak agak miring gitu ya. Oke, sebentar. Ini nak. Dah, nah. Oke, lanjut.
Nah, jadi yang bukan belah ketupat, yang A ini bukan belah ketupat, ini bukan belah ketupat, ini iya belah ketupat, ini lingkaran, maka jawabannya kalau nggak DC. Kemudian pola kedua, kalau ini lingkaran, lingkaran juga di luarnya bertambah, ketiga pun juga lingkaran, maka ini juga sama ya. Berarti di luarnya semuanya belah ketupat semua. Sementara C dalamnya malah kotak. Kayak ini bukan. Jadi jawaban yang D. Nah, rata-rata udah pada benar semua. Lanjut ke ini mudah-mudah. Nah, nomor 15. Yang mudah-mudah sekarang kita skip. Biar sesi 2 ke soal yang level ini ya hot ya. Oke, yang nomor 15 silahkan dicoba. Oke, Dennis menjawab C. Flora menjawab yang A. Junet menjawab yang B. Nurul C. Udah mulai bervariasi ya. A, B, C gitu ya. Ini menandakan levelnya sudah meningkat. Nah, Azharun menjawab D. Oke, perhatiin ya. Jadi kalau jumpa soal seperti ini, pertama kita lihat yang berubah aja. Yang berubah ternyata garis ini aja ya. Nah, garis ini aja yang berubah. Betul? Untuk gambar yang lainnya nggak berubah. Nah, apa salah satu clue-nya? Ingat kalau gambarnya itu bangun datar, kita bisa fokus di sudut. Nah, ini sudutnya itu di atas. Lalu ke kiri. Oh, rotasi berarti. Berputar berlawan arah jarum jam. Lalu di bawah. Berarti atas, kiri, bawah. Berarti ini coba lihat lagi. Diyakinkan lagi di baris kedua. Sudutnya di kanan, lalu ke atas, lalu ke kiri. Udah dapat polanya? Berarti polanya rotasi. Dengan rotasi berlawanan arah jarum jam. Maka tanpa perlu panjang lebar, kita bisa menjawab untuk yang ketiga, sudutnya di bawah, lalu sudutnya, sorry, ini sudutnya di bawah, betul. Ini sudutnya di kanan, maka selanjutnya sudutnya akan di atas. Maka yang sudutnya di atas, ya, betul. Jawabannya yang C. Kenapa D salah? D di kanan. Ya, jadi gambarnya titiknya itu di atas. Ya, di atas nih. Nah, putarannya ini, berputar dia, ini berputar lagi berarti gini. Nah, gitu ya. Kalau kurang paham, Kak Mulia akan bawa ke ini, ke PPT, tapi sepertinya udah paham. Kalau PPT kita bisa buat rotasi ya. Jadi hati-hati ya. Lanjut. Belum paham kakak. Oke, kalau belum paham, kita bawa ke PPT. Control Shift. Kak Mulia screenshot dulu ya. Oke, kita akan bawa soal ini ke dalam PPT. Oke, PPT, PPT, bahasa lain PPT itu ini ya, PowerPoint. Nah, ini dia, biar merata. Kita bawa soalnya, berarti tadi ada di galeri. Oke, ini dia. Ini ya, udah kelihatan soalnya? Udah ya. Oke, ini Kak Mulia crop dulu. Udah ada kelihatan ya. Oke. Nah, jadi eh, bentar kita potong dulu biar kita bisa putar-putar. Nanti di hari H jangan diputar layar komputer panitia ya. Langsung tereliminasi. Oke. Lihat nih ya. Jadi teman-teman ya, salah satu pola yang lumayan sering keluar itu adalah pola rotasi. Misal nih, ya. Oke, biar makin besar kelihatan. Nah, oke nampak Pak ya. Mana nih chat? Nah,
Kemudian misalnya nih, Kak Mulia ambil satu, ya satu polanya. Jadi Kak Mulia butuh satu gambar. Nah, tadi kan hanya ini ya, belum Kak Mulia visualkan nih. Oke, kelihatan? Nah, kita perbesar lagi biar makin jelas. Oke, sudah. Nah nih, jadi misalnya nih baris pertama, ini kan gambar pertama nih, ya. Dah, gambar pertama. Lihat di baris pertama ya. Kemudian untuk jadi gambar kedua, ya, itu diputar. Gambar pertama ini berputar dia, berputar. Nah, berputar berlawan arah jarum jam. Oke, ada kelihatan sama nggak nih? Sama ya. Nah, lalu di baris ketiga berputar lagi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, sama, sama. Dah, itu baris pertama. Untuk meyakinkan betul atau enggak polanya, itu biasanya ditentukan di baris kedua. Nah, lihat nih. Ini baris kedua, pertama seperti ini. Ya, nah, sama kan? Lalu diputar. Putar, diputar lagi 90 derajat. Nah, ke atas jadinya. Sama, sama ya. Sama. Lalu diputar terakhir 90 derajat lagi ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Dah, berarti polanya betul, yaitu putaran berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka kita gunakan gambar yang ketiga. Nah, ini di dalam hayalan kepala kita ya. Atau boleh coret di kertas buram, tapi nggak usah cantik kali gambarnya. Kenapa? Karena ya nanti banyak kali makan waktu. Jadi coret-coret, dah boleh pergi ke layar gitu ya. Karena boleh coret bawa apa dikasih kertas buram. Nah, ini gambarnya ke bawah, berputar 90 derajat berlawan arah jarum jam, maka nah seperti ini ya. Lalu diputar lagi 90 derajat, maka nah dapatlah jawabannya yang C. Oke, sama. Oke, sudah paham Flora? Kira-kira paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke bahan utama kita tadi. Oke, sama-sama Flora. Ini lanjut. Jadi